Kembali bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kembali kita diskusikan mengenai tema kita pada hari ini. Mas Eko, dalam rangka menurunkan emisi, menaikkan reputasi. Ya. Sebetulnya reputasi kita itu sebelumnya seperti apa sih, Mas Eko? Sehingga kemudian bisa kita katakan dengan adanya penghargaan ini, bisa kita katakan begitu ya, reputasi kita meningkat begitu. Bagaimana kemudian reputasi kita selama ini seperti apa, Mas? Ya, kalau kita lihat kita harus jujur ya. Reputasi kita dari tahun ke tahun kan biasanya dijuluki kebakaran hutan, ya, kemudian masalah hutan tiap gundul, tahun ya selalu ya. Itu yang menyebabkan banjir di mana-mana karena hutan gundul. Nah ini kemudian kan pemerintah mencoba memperbaiki ini dari mulai tahun 2011. Nah tindakannya pelan-pelan memang. Kita harus akui bahwa untuk menyelamatkan hutan yang sudah mulai gundul di mana-mana itu susah kan. Ini perlu tindakan yang konkret, yang menyeluruh, bukan hanya KLHK saja, bukan hanya pemerintah, tapi juga pihak swasta, kemudian pemerintah daerah. Kita lihat kemarin juga tindakan-tindakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah, terutama KLHK juga bagus ya. Kita lihat kemarin banyak juga yang pengusaha atau perusahaan swasta yang melanggar, itu kan juga dihukum, dikenai denda dan lain-lain. Kemudian pemerintah Presiden Jokowi juga sudah mulai mengancam kepada Kapolda ya, Pangdam untuk mencopot kalau ada kebakaran di daerahnya. Kemudian juga pengusaha-pengusaha di daerah masing-masing juga kemudian diimbau untuk tidak membakar hutan. Ini kan salah satu usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah. Kita harus tahu bahwa Indonesia ini kan luas hutannya itu sangat besar kan. Itu sekitar 125 juta hektar atau mungkin sekitar 63,7 luas daratan di Indonesia. Jadi itu sangat besar sekali. Mungkin kita di bawah Brasil dan Kongo ya, yang mempunyai hutan tropis dunia yang sampai saat ini masih lebat. Nah persoalan ke depan adalah kita harus tetap menjaga ini. Kita diberi penghargaan oleh dunia, yang saya sebutkan tadi, termasuk kepada Norwegia yang juga memberikan dana sekitar 840 miliar tahun lalu kan. Ini kan apresiasi yang ditunjukkan oleh negara-negara lain kepada Indonesia. Nah ini tentu kita harus jaga itu kan. Memanfaatkan 1,52 triliun, Mas. Nah itu bagaimana, Mas? Yang maksimalnya seperti apa? Tentu kita harus memaksimalkan untuk mengembalikan hutan itu seperti sedia kala. Indonesia itu kan dulu salah satu paru-paru dunia. Ya, Sumatera, Kalimantan, Papua itu kan banyak sekali hutan. Tapi kan sekarang menjadi persoalan ketika banyak penebangan liar, ya, kemudian hutan gundul, kemudian banjir di mana-mana. Itu problem. Memang harus kita akui untuk membuka lahan di daerah-daerah itu yang paling cepat tentu adalah membakar hutan ya kan. Dan paling murah juga ya. Betul. Itu yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan swasta untuk membuka, misalkan mau nanam sawit, dia harus dibakar dulu. Hal-hal seperti itu kan sebetulnya mengganggu, melanggar juga. Memang harus ada tindakan yang konkret dan itu sudah dilakukan. Kemudian juga alih fungsi hutan ya dari kemudian menjadi pertambangan dan perindustrian. Dan di mana-mana melihat ada pertambangan di sana, perindustrian di sana, kelapa sawit juga. Nah itu menjadi dilema. Di satu sisi pemerintah daerah membutuhkan PAD yang kuat, membutuhkan PAD yang besar untuk menambah anggaran di daerah. Tapi di sisi lain juga pasti ada pengerusakan hutan di sana. Nah ini harus ada solusi dari pemerintah maupun pemerintah daerah di sana. Harus ada tindakan konkret di sana. Kemudian pembakaran yang masif oleh petani ya. Kalau kita membuka lahan dan lain-lain, itu juga harus mulai dihentikan. Kita akan dengarkan nanti bagaimana kemudian tanggapan dari pemirsa. Mas Eko, bagaimana mereka melihat mengenai penghargaan dan juga persoalan deforestasi yang selalu ada di Indonesia. Kita akan kembali usai jeda satu ini. Kembali bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kita akan mulai menyapa pelapor kita pada pagi hari ini. Yang pertama ada Pak Bambang Saptono dari Surakarta. Pak Bambang, selamat pagi. Selamat pagi Metro TV dan selamat pagi saudaraku bangsa Indonesia. Silakan Pak Bambang. Kita pantas mengapresiasi setinggi-tingginya kepada pemerintah Indonesia yang berprestasi di dalam mengurangi gas rumah kaca dari kegiatan deforestasi dan degradasi hutan. Sehingga pemerintah Indonesia mendapatkan penghargaan atau dana sebesar 1,5 triliun dari Global Climate Fund. Lah begini Mas,
pada tahun 2014 sampai 2020, laju deforestasi Indonesia telah menurun dari level 3,51 juta ton setara karbon dioksida menjadi 0,40 juta ton setara karbon dioksida. Ini merupakan prestasi luar biasa dari pemerintah Indonesia di kancah dunia di dalam program pemulihan lingkungan terkait penurunan emisi gas rumah kaca atau kaitannya dengan pemanasan global. Lah, gini Mas, dengan prestasi luar biasa di tingkat dunia di dalam pemulihan lingkungan hidup tersebut, Mas, diharapkan lebih menyadarkan kepada satu, masyarakat untuk menjaga atau mengantisipasi adanya kebakaran hutan maupun lahan. Yang kedua, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk lebih tegas dan menindak pada pihak-pihak atau korporasi yang melakukan perusakan ataupun pembakaran hutan maupun lahan. Yang kemudian yang terakhir Mas, bahwa pemerintah daerah memiliki kontribusi atau tanggung jawab yang besar terkait dengan kebakaran hutan dan juga lahan di daerahnya masing-masing. Terima kasih, selamat. Baik, selamat pagi. Terima kasih Pak Bambang. Di belakangnya ada Ibu Indra dari Cirebon. Bu Indra, selamat pagi. Selamat pagi Bung Egan dan Bung Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Metro TV. Ya, Waalaikumsalam. Selamat. Alhamdulillah kita bisa buktikan kepada dunia bahwa kita bukanlah orang-orang yang tidak bisa menjaga hutan-hutan kita. Nah, penghargaan itu membuktikan bahwa pemerintah dalam hal ini mungkin Menteri Lingkungan Hidup itu bersungguh-sungguh berani bertindak dan sungguh-sungguh dari hati nurani untuk memberantas itu penebangan kayu ilegal, pertambangan liar, dan untuk pembakaran hutan yang dilakukan oleh petani. Masyarakat kecil kita itu orang-orang yang dalam tanda kutip nurut kok, mau kalau diberi ilmu. Mereka bisa diarahkan bagaimana konservasi ini dilaksanakan sehingga membuat perkebunan sawit itu menjadi bisa dibanggakan. Nah, turunnya kadar karbon dioksida ini dan emisi rumah kaca sudah membuktikan, dan insya Allah konservasi untuk penanaman kembali rotan, kayu-kayu industri itu bisa berjalan dengan memperlihatkan prestasi yang baik. Dulu Brazil yang dikatakan jaya itu dengan karet dan rotan, kita juga punya itu, dan sekarang Brazil tidak bisa berdaya karena infrastrukturnya tidak jalan. Sekarang kita membangun infrastruktur dan mengusahakan lagi rotan, kayu, dan kelapa sawit itu akan merupakan prestasi. Ditambah juga tanam-tanaman hutan yang kini mulai dikenal. Mungkin itu akan lebih membuktikan Indonesia maju. Selamat untuk Menteri Lingkungan Hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Indra dari Cirebon. Dari penelpon kita pada pagi hari ini, Mas Eko, yang mungkin patut dicermati adalah langkah selanjutnya ya. Menyadarkan masyarakat. Sebetulnya mungkin bagaimana kita bisa meyakinkan masyarakat, memberikan pendidikan, begitu edukasi kepada masyarakat supaya betul-betul bisa menjaga kelestarian hutan. Dan mungkin tadi Bu Indra mengatakan bahwa sebetulnya petani kita nurut. Tapi mungkin mereka melakukan langkah seperti pembakaran ladang itu mungkin karena memang tidak tahu begitu Mas ya. Bagaimana kemudian kita bisa meningkatkan edukasi, menyadarkan masyarakat supaya betul-betul kita tidak kembali menjadi negara yang memiliki reputasi deforestasi yang cukup besar. Ya, kalau petani atau perseorangan saya kira membuka lahannya sangat sedikit ya kan, kecil ya. Itu bisa dimaklumi lah. Mungkin kalau yang kecil-kecil, yang besar itu kalau perusahaan itu kan biasanya kan berhektar-hektar. Nah, dia nggak mau rugi, nggak mau mengeluarkan uang lebih ya. Jadi dia salah satu cara yang paling mudah dan cepat tentu dengan membakar hutan ya. Nah ini kan efeknya bisa kemana-mana, bisa menjadi merembet ke hutan-hutan sebelahnya, kemudian asapnya bisa kemana-mana, bisa sampai ke negara tetangga. Ini kan menjadi persoalan yang tiap tahun dulu sering terjadi, sehingga menimbulkan protes dari negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan lain-lain.
Nah sekarang sudah mulai ditekan ya kan, di bawah kepemimpinan Ibu Siti Nurbaya kita tahu bahwa tindakan-tindakan yang sangat keras sudah dilakukan kerjasama dengan pemerintah daerah, dengan Kapolda, dengan Pangdam, kemudian memberikan sanksi, kemudian juga beracara di pengadilan, membawa perusahaan-perusahaan wisata yang melanggar itu. Jadi efek jerahnya sebetulnya sudah ada. Nah ini perlu ditindaklanjuti terus-menerus ke depan sehingga pemulihan ekonomi, pemulihan lingkungan di daerah-daerah yang kita tahu mempunyai hutan yang sangat tinggi dan besar, itu bisa tetap dilakukan. Ya kan? Berarti PR-nya sekarang adalah kembali penegakan hukum ya, Mas Eko ya. Ini kan kalau masalah kita berbicara mengenai perusahaan-perusahaan kan mungkin mereka masih mencari celah-celah hukum begitu, Mas. Betul, ya. Mungkin mereka juga menggunakan masyarakat sekitar begitu untuk melakukan pelanggaran hukum. Hal semacam ini yang perlu ditingkatkan begitu, Mas Eko. Ya itu salah satunya ya. Tapi yang paling penting adalah pemulihan lingkungan itu ya kan. Sesuai dengan arahan Presiden memang ketika kita hutan-hutan kita gundul ya, yang menimbulkan longsor, banjir dan lain-lain, itu memang harus segera diperbaiki. Jangan sampai ini menjadi berlarut-larut kemudian merugikan banyak pihak. Nah dengan adanya penghargaan ini termasuk dana yang tidak besar tadi, yang sangat besar tadi, 103,78 juta US itu sangat besar sekali kan, 1,52 triliun. Kalau kita lihat kemarin pemerintah hanya menganggarkan sekitar 89,6 triliun per tahun. Itu dari mulai 2016. Nah, ini memang kurang sebetulnya. Dengan tambahan ini tentu akan lebih banyak dananya untuk pemulihan lingkungan. Indonesia kan bukan hanya Sumatera, Kalimantan, dan Papua, tapi banyak daerah-daerah lain yang memiliki hutan yang perlu kita lindungi. Ya. Baik, Mas Eko, kita doakan bersama semoga kemudian penanggulangan deforestasi ini bisa semakin maksimal di masa mendatang. Terima kasih Mas Eko telah bersama kami pada pagi hari ini. Pemirsa, penghargaan yang diterima Kementerian Lingkungan Hidup dari Global Climate Fund menjadi bukti bahwa kita sedang ikut berbenah mengatasi persoalan global. Hal ini juga membuktikan kita setingkat lagi telah berhasil menaikkan reputasi negeri ini di kancah global. Sekali lagi, selamat kepada bangsa Indonesia. Terima kasih Anda telah menyaksikan editorial Media Indonesia. Selamat pagi. Metro TV, knowledge to elevate.